Kosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Kosta, ya api Pantai Kosta heranlah. Pantai Kosta heranlah, Pantai Kosta heranlah, ya api Pantai Kosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Kosta, ya api Pantai Kosta heranlah. Ya api Pantai Kosta heranlah. GPDI-mu adalah semangatku. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Kembali kita ada di ruang virtual, bertemu bersama dalam Zoom meeting pada kali ini. Kita percaya segala sesuatu ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Segala sesuatu turut bekerja, Tuhan yang berkehendak, sehingga dalam anugerahnya kita kembali boleh berkumpul bersama-sama di ibadah Zoom meeting pada malam hari ini. Tuhan pasti memberkati kita semuanya dengan kita menikmati ibadah melalui Zoom meeting Pantai Kosta heranlah. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah Zoom meeting pada malam hari ini, dan selanjutnya yang akan memimpin pujian kami serahkan kepada Pastor Jerry Sanget. Mari kita membuka hati kita untuk masuk dalam mezbah kudus Tuhan dalam penyembahan. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Aba Bapa, Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku.
semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih dalam dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, lebih dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, lebih tinggi
Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Apa yang dicintai Tuhan, patutlah kita juga mencintainya. Dan kalau Tuhan mengasihi di muka bumi ini, maka kita juga harus memiliki kasih yang sama merayakan hari besar. Kita juga rindu mereka juga mengalami kasih yang dari Tuhan. Seperti Yesus mengasihi kita, saya percaya juga Yesus mengasihi saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam kebahagiaan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kesempatan hari ini kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang merayakan hari raya besar Idul Fitri, biar ada damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan dialami saudara-saudara kita. Dan kita juga berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong ya dalam suasana keceriaan hari ini, semuanya bisa berjalan dengan baik, ada dalam keadaan damai. Ya, tidak seperti yang dibayangkan akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menakutkan. Tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya percaya itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita. Dan kita bersyukur untuk pemerintahan Indonesia. Biar kita rakyatnya ada damai sejahtera terus melimpah atas bangsa kita Indonesia. Dan doa ini saya minta kesediaan oleh Ibu Rosafin akan berdoa untuk hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Rosafin. Kami datang kepada Tuhan malam ini. Kami bersyukur Tuhan sangat baik bagi kami. Kami ada dalam pertemuan Pantai Kosta Heranlah dan bersehati kami mendoakan saudara-saudara kami yang ini merayakan Idul Fitri. Kami minta dalam nama Yesus Kristus, damai dari Allah mengalir terus di dalam kehidupan mereka, baik suami istri, orang tua dengan anak, sesama warga hidup, saling mengasihi, tercipta kehidupan yang rukun di dalam nama Yesus, dan Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Terima kasih, demikian negara kami Indonesia, kami taruhkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati negara kami tercinta ini dengan berkat damai sejahtera, dengan berkat perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Dan mereka yang menderita oleh karena berbagai bencana, dalam nama Yesus Tuhan beri penghiburan kepada mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka setiap hari, dalam nama Yesus Tuhan mengadakan. Memberkati pemerintah kami dengan hikmat Tuhan, dengan hati yang bijak, pribadi, rumah tangga, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, inilah doa kami. Kami percaya Allah Roh Kudus selalu ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all.
From beginning to the end, it always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing is this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Agak sedikit terkendala dengan jaringan di sini. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap taburan firman Tuhan akan menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Saya masih percaya apa yang pernah terjadi yang dicatatkan di dalam Alkitab. Ketika firman dilepaskan, maka terciptalah langit dan bumi, alam semesta ini. Ketika firman dilepaskan, terjadilah kesembuhan. Ketika firman dilepaskan, terjadi mujizat. Ketika firman dilepaskan, terjadi kebangkitan. Ketika firman dilepaskan, maka ada pemulihan. Dan saya percaya kuasa firman yang sama juga yang akan kita nikmati malam hari ini. Itu sebabnya mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Apabila kita datang dalam kondisi sakit, izinkan firman menyembuhkan. Apabila kita dalam kelemahan, izinkan firman itu memberikan kekuatan. Apabila kita dalam kesedihan, izinkan firman itu memberikan penghiburan. Sebabnya siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, satu pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Puji Tuhan, saya serahkan ke Pastor Henry untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan, Pastor. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu Engkau baik bagi kami dan kami bersyukur untuk malam ini. Biarlah dengan kekuatan firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menjamah kami semuanya. Baik hamba-Mu beserta seluruh orang yang ada, hamba-hamba-Mu yang ada di ruang Zoom meeting ini, dan juga lewat platform yang lain yang ada YouTube, Facebook, semuanya dilawat oleh kuasa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam bagi kita semuanya. Suara saya bisa terdengar jelas kira-kira ya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih untuk Pantai Kosta Heranlah, teman-teman hamba Tuhan yang luar biasa, yang sudah berjuang hampir 3 tahun selama pandemi. Dan tetap membawa kabar baik ke seluruh penjuru dunia, karena ini tidak dapat dibatasi ya. Dan saya bersyukur untuk ini, punya orang-orang yang punya hati generasi muda Pantai Kosta, yang punya visi dan misi yang sangat luar biasa. Dan untuk itu malam hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang Yesus pusat kehidupan. Mudah-mudahan bisa bagus. Ya, apakah bisa terlihat? Bisa terlihat ya. Puji Tuhan, saya mengucap syukur. Saya akan berbicara tentang Yesus pusat kehidupan. Saya sangat bersyukur untuk lagu sebelum firman Tuhan tadi, bahwa Yesus memang sumber kehidupan, pusat kehidupan. Nah, saudara-saudara, ini saya ingin berbagi begini. Saya dapati dalam perjalanan perenungan dan kemudian waktu pelayanan kita belum terlalu senior dalam pelayanan. Saudara-saudara hamba Tuhan yang ada di sini pasti lebih lama jam terbangnya dalam pelayanan. Akan tetapi saya beberapa hal saya renungkan khususnya selama pandemi ini, bahwa baik di jemaat, dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan dari beberapa teman-teman yang ada di sinode-sinode yang berbeda, saya mengambil satu kesimpulan bahwa kenapa persoalan-persoalan itu muncul
bertubi-tubi di dalam hidup kita, penyebabnya, salah satu penyebab sentralnya adalah Yesus belum sepenuhnya menjadi pusat kehidupan. Sebab saya percaya jika kita punya hati, punya fokus yang tepat, saya percaya setiap persoalan dan masalah bisa saja datang. Akan tetapi dengan kita bersungguh-sungguh dan berkomitmen Yesus itu pusat kehidupan, saya percaya kita punya kekuatan ekstra untuk bisa melampaui setiap masalah dan persoalan yang ada di depan kita. Sebab dukungan daripada firman Tuhan, dukungan dari kerajaan Allah itu pasti terjadi. Karena Yesus itu jadi pusat. Jadi Yesus akan berpihak kepada kita sepenuhnya. Waktu kita membuat keputusan dan berkomitmen untuk betul-betul menjadikan Yesus itu pusat kehidupan. Cuma di dalam prakteknya saudara-saudara, kita banyak kali meleset daripada pusat kehidupan itu yang sebenarnya. Kita banyak kali tidak berada pada pusat yang tepat sehingga persoalan yang datang itu tidak tambah membuat kita ada solusinya, akan tetapi justru akan bertambah besar masalah itu datang. Sebab saya yakin, saya percaya seperti yang dikatakan oleh Pastor Elisa tadi bahwa firman Tuhan itu bisa memberikan kehidupan, bisa memberikan kesembuhan. Firman Tuhan itu bisa mengubah orang. Apalagi kita orang Pantekosta, kita orang karismatik, orang yang percaya akan mujizat dan keajaiban Tuhan. Saya percaya itu pasti akan kita lalui. Cuma persoalannya mungkin kalau saya teliti, kalau saya analisa, Yesus itu belum sepenuhnya menjadi pusat kehidupan. Kita bisa saja percaya kepada Yesus. Akan tetapi kepercayaan kita mungkin cuma pada dasar pengakuan akali, bukan pada pengakuan perilaku iman dalam tindakan-tindakan iman. Itu menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya belum menjadi pusat kehidupan. Kalau Yesus sudah menjadi pusat kehidupan, saya percaya saudara-saudara, saya percaya kalau Yesus sudah menjadi pusat kehidupan, saya percaya persoalan apapun yang datang, pasti kita akan tanggulangi. Pasti kita punya kesanggupan dan kemampuan, kita punya hikmat, kita punya akal budi, kita punya arahan dan tuntunan Tuhan, bagaimana kita menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di depan kita. Baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam menatah kehidupan kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan pelayanan, bukan cuma pelayanan, masa depan jemaat yang ada di mana kita melayani. Kita bisa memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk mengarahkan mereka. Karena itu tugas kita sebagai pemimpin dalam satu komunitas gereja lokal. Jadi saudara-saudara, pergumulan kita sekarang sebenarnya orang Kristen itu pergumulannya bagaimana by the way, bagaimana agar supaya day by day, maaf saudara-saudara, dia memiliki satu kehidupan, komitmen untuk tetap terus menjadikan Yesus itu pusat kehidupan. Ini pergumulan terus-menerus. Ini tidak mudah, saudara. Tetapi saya percaya oleh Roh Kudus kita akan sanggup mampu untuk melakukannya. Walaupun mungkin di sana ada jatuh bangun, walaupun mungkin di sana ada persoalan dan masalah, ketidaksanggupan kita sebagai manusia, tapi saya percaya jika kita percaya, kita selalu berkomitmen pada pusat kehidupan kita kepada Yesus, saya percaya kita bisa menanggulangi semuanya. Buktinya hampir 3 tahun selama pandemi kita sudah bisa melaluinya. Itu terbukti kasih setia Tuhan. Walaupun tertati-tati. Seperti yang saya pernah ikuti salah satu training, saudara. Di situ training itu berbicara tentang survei tentang gereja. Waktu menghadapi pandemi itu bagaimana. Nah, rupa-rupanya gereja waktu menghadapi pandemi adalah salah satu lembaga yang paling cepat mengantisipasi situasi COVID. Hebat juga gereja ini. Karena memang saya percaya ada Tuhan di sana. Saya percaya ada hamba-hamba Tuhan yang punya pikiran, punya visi, punya hati, yang ingin menyesuaikan hatinya kepada Yesus. Dalam bahasa sekarang, ingin menjadikan Yesus itu pusat kehidupan. Jadi waktu kita menjadikan Yesus itu pusat kehidupan,
kita tidak akan pernah kekurangan hikmat, kita tidak akan pernah kekurangan ide, kita tidak akan pernah kekurangan kesanggupan dan kemampuan untuk bertemu dengan persoalan dan masalah yang ada di depan kita. Dunia ini bukan Firdaus, dunia ini penuh dengan persoalan, dunia ini penuh dengan masalah, tapi saya percaya jika Yesus selalu menjadi pusat kehidupan, maka kita selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan di tengah-tengah masalah. Puji Tuhan. Nah, untuk itu saudara, saya ingin membaca, kita perhatikan Roma pasal 11 ayat 36. Di sini kita mengawalinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini merupakan ayat yang sangat luar biasa, saudara, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma. Kita tahu orang Roma itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kesanggupan di atas rata-rata. Karena tatanan masyarakat waktu itu, di Roma itu adalah kota yang paling maju, kota yang paling terkini waktu itu, saudara. Jadi ditinjau dari sisi manapun, saudara-saudara, Roma itu adalah kota yang sangat maju, metropolitannya pada waktu itu. Dan dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, dia katakan setelah dia melihat fakta-fakta di kota Roma, orang-orang Roma, budaya-budaya Roma di situ, saudara-saudara. Dia mengambil satu analisa, satu kesimpulan oleh ilhaman Roh Kudus. Dia katakan segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia ingin memberitahu saudara-saudara, Tuhan adalah sumber. Sehebat-hebatnya kemajuan satu kota, sehebat-hebatnya kemajuan seseorang, sehebat-hebatnya kemajuan satu komunitas, kita mesti tahu bahwa sumber yang benar, sumber yang sejati itu adalah Tuhan. Dan waktu kita menjalani kemajuan-kemajuan, pencapaian-pencapaian, tujuan daripada apa yang kita dapatkan dari Tuhan, tujuannya adalah Yesus. Jadi Tuhan adalah sumber dan tujuan serta pusat kehidupan setiap orang percaya. Ini yang harus kita garis bawahi. Apapun pencapaian yang telah kita lalui, apapun penghargaan, pride yang kita miliki, saudara-saudara. Dengarkan baik-baik, Alkitab memberitahu segala sesuatu dari Dia. Jadi Tuhan itu sumber. Bukan cuma sumber saja, tapi tujuan daripada hidup kita dan pusat daripada kehidupan setiap orang percaya. Jadi saudara-saudara, Tuhan dan kehendak-Nya merupakan prioritas utama dalam hidup kita. Agenda kita sekarang adalah bagaimana kita tetap berpusat kepada Tuhan dan berpusat kepada kehendak-Nya. Sebab saya percaya Tuhan dan kehendak-Nya adalah sumber kehidupan sejati bagi kita. Bukan cuma saat-saat ini, tetapi saatnya nanti waktu kita berjumpa dengan Tuhan di sorga yang kekal. Alkitab buku Wahyu katakan bumi dan langit yang baru. Kalau kita mau sampai di sana, saudara-saudara, Tuhan itu harus menjadi pusat kehidupan. Kehendak-Nya itu harus menjadi agenda kita. Yang harus kita upayakan, yang harus kita usahakan. Itu merupakan prioritas utama dari seluruh lini dan kehidupan, aspek kehidupan kita semuanya. Seperti gambar ini, saudara. Baik keluarga, pergaulan kita, sekolah kita, pendidikan kita, gereja kita, saudara-saudara. Semuanya harus berfokus kepada Tuhan. Waktu kita belajar memfokuskan segala aktivitas kita hanya kepada Tuhan, saya percaya keluarga itu akan memiliki sumber yang tepat untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Dalam pergaulan, dalam pendidikan, kita akan punya hikmat dalam sekolah, dalam pekerjaan, kita punya kesanggupan dan kemampuan untuk berkompetisi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Sumber kita itu dari Tuhan. Artinya kita tidak akan pernah kekurangan sumber karena kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat.
yang sudah mati bagi kita, yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan saudara mesti tahu, kita mesti mengerti ya. Kalau kita mengikuti sejarah 2000 tahun yang lalu setelah dia bangkit dari kematian, ada selisih 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Sekali lagi, ada selisih 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 1, ada selisih 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Dan dalam selisih 40 hari itu, waktu kita perhatikan, waktu kita membaca ya, dalam Kisah Rasul 1, ayat 1-3 di situ, khususnya ayat 3, Tuhan memberikan pesan di situ bahwa selama 40 hari, Tuhan Yesus itu selalu berkunjung kepada murid-murid untuk membuktikan bahwa dia hidup, dan sekaligus dia berbicara non-stop 40 hari tentang kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik ayat yang ketiga. Jadi Tuhan ingin beritahu bahwa orang percaya itu mesti ada di dalam sistem kepemimpinan Allah. Itu maksudnya. Kerajaan Allah itu bicara tentang sistem pemerintahan Allah. Jadi orang percaya itu murid-murid diajarkan oleh Yesus selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Dia beritahu bahwa sumber hidupmu itu Yesus. Sumber hidupmu itu kerajaan Allah. Sumber hidupmu itu Tuhan. Dan tujuan hidupmu Tuhan. Pusat hidupmu adalah Tuhan. Makanya Yesus ajarkan tentang konsep kerajaan Allah kepada mereka. Karena kerajaan Allah itu bukan bicara tentang sorga saja. Sorga itu tempat. Tapi kalau bicara tentang kerajaan, itu sudah bicara tentang sistem pemerintahan. Saya bertobat, saya masuk dalam pemerintahan Allah. Tugas saya untuk taat pada sistem itu. Tugas saya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, dengan demikian maka kita bisa menjadikan, kita bisa membuat Yesus itu betul-betul menjadi sumber kehidupan kita. Makanya Yesus itu 40 hari begitu aja dia ngomong. Kerajaan Allah. Dia ketemu murid-murid kerajaan Allah 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Jadi artinya pusat kehidupan itu, saudara-saudara, itu bukan merupakan bagian kecil dari firman Tuhan. Tapi justru itu core daripada firman Tuhan. Blueprint daripada firman Tuhan. Substansi daripada kebenaran firman Tuhan itu adalah hidup berpusat kepada Kristus. Nah, tentunya untuk hidup berpusat kepada Kristus tidak mudah. Karena kita akan bertemu dengan ego. Kita akan bertemu dengan agenda-agenda yang ada di dalam diri kita. Kita akan bertemu dengan dengan paradigma lama yang sudah bertahun-tahun masuk di otak kita, masuk di hati kita. Kita akan bertemu dengan itu, saudara-saudara. Makanya kalau saudara perhatikan gambar ini, saudara akan melihat langsung berpikir ini Menara Babel. Nah, saudara mesti tahu bahwa musuh utama manusia bukan hanya iblis. Musuh utama manusia itu sekali lagi bukan hanya iblis. Betul, iblis itu musuh kita. Tetapi jangan lupa, ego kita sendiri juga merupakan merupakan hal yang bisa membatalkan perjalanan rohani kita, yang bisa menggagalkan perjalanan rohani kita untuk sampai di sorga, saudara-saudara. Jangan lupa ini, bukan cuma iblis, tetapi ada ego, dan ego itu bicara tentang diri kita. Ego itu berbicara tentang hobi kita. Ego itu bicara tentang kebiasaan kita. Ego itu bicara tentang baju lama kita. Ego itu berbicara tentang konsep-konsep paradigma berpikir kita yang salah. Nah, itu ego itu. Nah, ego ini saudara-saudara, kalau kita perhatikan, waktu iblis jatuh dalam dosa, saudara-saudara, jatuh karena kesombongan. Nah, ini sebenarnya modus yang sama yang dia lakukan. Itu sebabnya ia menggunakan modus yang sama untuk menjatuhkan manusia. Lewat apa? Lewat kesombongan, lewat ego. Jadi kita mesti hati-hati, saudara. Jadi iblis bekerja di balik ego. Sekali lagi, iblis bekerja di balik ego manusia. Dia selalu mengkomporin ego, saudara. Untuk kecewa,
untuk marah, untuk benci, untuk kepahitan. Dia selalu mengebus di sini karena dia jatuh dalam masalah yang sama. Jadi kita mesti hati-hati, saudara. Apalagi gereja kita akan bertemu dengan banyak sekali pertemuan-pertemuan daerah. Mau tidak mau di situ ada keberpihakan A dan B dan C. Dan kita mesti punya penaklukan ego supaya pertemuan-pertemuan nanti di waktu-waktu depan itu justru akan membuat kita semakin solid, kita semakin bersahabat, kita lebih melihat apa agenda kerajaan Allah daripada agenda kerajaan ego. Nah, kita mesti taklukkan ego itu. Supaya kita bisa berpusat kepada Kristus, mau tidak mau ego harus dilawan. Amin, saudara. Ego mesti dilawan. Nah, bagaimana cara kita melawan ego? Nah, cara kita melawan ego, Lukas 9, Yesus mengajarkan kepada murid-murid. Di Lukas 9 ayat 23. Dia katakan begini, saudara. Katanya kepada mereka semua, kepada murid-murid yang mengikuti dia. Setiap orang yang mau mengikut aku, kalau kita mau siap mengikuti Yesus, saya percaya kita semua mau mengikuti Yesus di sini. Baik kita yang ada di ruang meeting ini dan yang ada di YouTube dan Facebook, kita semua ikut Tuhan. Tetapi Yesus bilang, ia harus menyangkal dirinya. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, yang pertama Yesus bilang, sangkal diri. Bukan berkat, saudara. Bukan promosi. Bukan kesuksesan. Justru dia bilang, dirimu mesti dilawan. Amin. Sangkal diri katanya. Karena memang diri ini, Alkitab bilang manusia itu sudah hilang kemuliaan Allah. Di Roma pasal 3 ayat 23. Jadi manusia lama ini perlu untuk dibaharui. Manusia lama ini perlu untuk didaur ulang. Kalau bahasa saya maaf ya. Manusia lama ini perlu untuk perbaikan-perbaikan. Ada agenda-agenda tersembunyi, ada maksud-maksud yang tidak baik, ada cara berpikir yang lama yang perlu untuk selalu dibaharui. Nah, untuk itu perlu sangkal diri. Nah, untuk sangkal diri saya percaya tidak mudah, saudara. Saya sudah belajar untuk praktek firman Tuhan ini. Saya sudah berusaha untuk praktek, tapi tidak mudah untuk sangkal diri. Tidak mudah, saudara. Percayalah, tidak mudah. Dan saudara pun sudah belajar mengalami ini. Apalagi pendeta hamba Tuhan Pantai Kosta. Sudah bertemu dengan penyangkalan diri di mana-mana. Tapi ini selalu terjadi, saudara. Hari Senin sudah sangkal diri, ternyata hari Selasa perlu sangkal diri. Jadi artinya sangkal umur hidup. Nggak bisa kita pikir hari Minggu udah selesai. Oh, hamba Tuhan pendeta sudah tumpang tangan, sudah selesai sangkal diri. Oh, saya sudah didoakan secara khusus oleh hamba Tuhan terkenal. Nama A, nama B, dan C, dan lain sebagainya. Saya sudah didoakan sama pendeta yang saya tahu sangat bagus, sangat baik. Maaf saudara, sangkal diri itu ada urusan pribadi kita, bukan urusan orang lain. Ini komitmen pribadi, sangkal diri. Kitalah yang harus bertindak. Dan habis itu saudara sangkal diri. Tuhan bilang kalau ikut Tuhan untuk menaklukkan ego ini. Itu pertama sangkal diri. Habis itu Tuhan bilang pikul salib. Jadi dua ini harus disama ya. Jangan timpang ini. Sangkal diri, pikul salib. Sebab di sini akan kita tahu bahwa ada yang perlu kita sangkal saudara. Ada yang perlu kita sangkal. Dan ada yang perlu kita pikul. Jadi di sini untuk menaklukkan ego harus ada disiplin. Harus ada disiplin rohani. Disiplin rohani apa? Sangkal diri, ada Toratnya. Kalau bahasa sekolah Alkitab kan begitu. Ada Toratnya. Dan di satu sisi Yesus bilang pikul salib, ada keterlibatannya. Jadi ada yang perlu kita tolak dan ada yang perlu kita lakukan. Ada yang perlu kita katakan tidak, tapi ada yang harus kita katakan ya Tuhan. Jadi di sini harus berimbang, saudara. Jangan cuma sangkal diri, tapi kita tidak melakukan tanggung jawab.
Sangkal diri berarti ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Pikul salib. Melakukan kehendak Tuhan, itu maksudnya. Jadi ada yang harus kita tolak, hal-hal duniawi harus kita tolak, hoax harus kita tolak, hal-hal yang berbau dengan materialisme kita mesti tolak, hal-hal yang berbau hedonisme kita mesti tolak. Tetapi kalau bicara pikul salib, bicara tentang ketaatan, bicara tentang baca firman, intimisi, kita bicara tentang doa dengan puasa, terlibat dalam pelayanan. Kalau saudara punya suara yang baik, punya hati dalam pelayanan praise and worship, datang kepada hamba Tuhan, datang kepada penanggung jawab. Saya mau memikul salib di dalam gereja ini. Saya mau melakukan tanggung jawab saya dalam gereja ini. Kalau saudara punya banyak uang, saudara-saudara, jangan cuma untuk foya-foya, tapi salurkan uangmu untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang namanya pikul salib. Kalau saudara punya hikmat, punya kesanggupan, mungkin Anda pakar hukum, ada banyak gereja-gereja yang ditutup. Saudara berikan waktu, engkau pikul salib dengan hukummu, engkau bela pendeta-pendeta, bela hamba-hamba Tuhan. Lakukan tanggung jawab, itu namanya pikul salib. Libatkan diri dengan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kerajaan Allah. Itu namanya pikul salib. Jadi ada yang kita sangkal, ada yang kita juga lakukan. Dan ini Alkitab bilang setiap hari. Bukan cuma hari-hari tertentu, setiap hari. Mengikut aku. Nah, saya percaya maka tidaklah heran kita bisa menjadikan Yesus itu pusat kehidupan. Kalau kita belajar melakukannya itu. Nah, untuk aplikasi terusnya, bagaimana saudara? Untuk aplikasinya. Untuk penaklukan ego ini aplikasinya apa? Nah, ada dua hal sebelum saya closing. Lanjutan dari Roma pasal 11 ayat 36, Roma pasal 12 ayat 1. Itu cuma berseberangan, cuma di sebelahnya. Praktek ibadah sejati. Roma 12 ayat 1 dia berkata begini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan ingin ajarkan bahwa supaya engkau bisa melakukan hidupmu bisa berfokus kepada Tuhan, praktek ibadah sejati. Bagaimana praktek ibadah sejati? Persembahkan tubuh. Bukan persembahkan roh, persembahkan tubuh. Fisik kita. Kita harus berikan kepada Tuhan. Kita harus serahkan tubuh ini kepada Tuhan untuk dijadikan alat-alat kebenaran. Serahkan tubuh itu berbicara tentang matamu, serahkan tubuh itu bicara tentang telinga, mulut, serahkan tubuh itu bicara tentang tangan, kaki, serahkan tubuh itu bicara tentang hidupmu. Jadi ibadah sejati itu sebenarnya, maaf ya, bukan hari Minggunya ibadah sejati. Bukan karena ibadahnya jam 10 prime time, jam 10 hari Minggu pagi kita ibadah. Itu bukan praktek ibadah sejati. Saya percaya, saya punya konsep begini saudara. Saya percaya ibadah-ibadah kita, waktu-waktu ibadah raya, ibadah hari Minggu, ataupun ibadah hari pertengahan minggu, ibadah komsel, ibadah apapun namanya saudara-saudara, ibadah rayon, itu sebenarnya pelatihan bagi kita. Pelatihan untuk apa? Pelatihan bagaimana kita bertepuk tangan, bagaimana kita mengangkat tangan, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyembah Tuhan. Itu merupakan pelatihan. Pelatihan apa? Supaya tubuh ini mempraktekkan ibadah sejati. Bagaimana kita mempraktekkan membawa korban persembahan, membawa persepuluhan, membantu rekan-rekan yang lain. Itu merupakan praktek. Makanya saya percaya ibadah pertemuan-pertemuan besar kita, baik ibadah minggu, tengah minggu, ibadah-ibadah komsel, dan lain sebagainya, itu sebenarnya sarana untuk melatih kita bagaimana kita mempraktekkan ibadah sejati. Jadi ibadah itu sebenarnya pelatihan, saudara. Ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap minggu, setiap waktu, itu pelatihan bagi kita. Bagaimana ya kita menyembah Tuhan. Tubuh ini, bagaimana sikap hidup kita. Jadi sekali lagi saudara-saudara,
untuk menjadikan Yesus itu menjadi pusat kehidupan, praktek ibadah sejati. Ini penting. Nah, kemarin kita terbatas. Karena ada pandemi kita terbatas, saudara. Nah, kita rating ulang lagi. Rupanya ibadah itu bukan cuma berada di gedung tertentu. Rupanya lewat Zoom meeting pun bisa. Ibadah itu bisa lewat Zoom meeting. Ini membuktikan bahwa memang ibadah-ibadah minggu itu merupakan pelatihan. Karena rupa-rupanya selama 2 tahun kita lewat Zoom, ibadah Zoom, dan kemudian ibadah-ibadah Google Meet, dan lain sebagainya. Ada beberapa platform kita ibadah. Rupa-rupanya bisa juga. Artinya sebenarnya kita harus belajar bahwa ibadah sejati itu sebenarnya bukan pada pertemuan-pertemuan itu. Ibadah sejati itu bagaimana selama 24 jam kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mendisiplinkan tubuh ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan selama 24 jam. Ini merupakan hal yang tidak mudah. Dan puji Tuhan, pandemi sebenarnya, lewat pandemi dalam tanda kutip, mendorong kita, mengajar kita untuk rating lagi tentang ibadah itu sebenarnya. Tuhan sedang bawa kita untuk berpikir ulang. Nah, Tuhan pertemukan kita tentang ibadah itu adalah persembahkan tubuh. Jadi persembahan tubuh itu merupakan ibadah sejati. Sekali lagi, hari Minggu itu harus kita tetap setia ibadah. Apalagi sekarang sudah tidak ada batasan untuk datang gereja. Saudara harus datang ke gereja, harus ikut komsel, ibadah raya, harus saudara ikuti. Tetapi jangan lupa, persembahkan tubuh itu bukan cuma momen-momen tersebut, tapi setiap waktu, setiap saat kita harus belajar untuk menjadikan tubuh ini menjadi persembahan kepada Tuhan. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Puji Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saya berbicara tentang transformasi hati atau transformasi pikiran. Dari ayat 2 Roma pasal 12. Tadi dari Roma pasal 11 ayat 36, Roma 12 ayat 1, dan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiran, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berikut adalah kita harus ngalami, mau tidak mau hati ini harus ditransformasi. Pikiran ini harus ditransformasi. Contoh saudara, kalau laki-laki itu banyak kali jatuhnya di pikiran, saudara. Kalau laki-laki itu banyak kali jatuhnya di pikiran, termasuk pendeta hamba-hamba Tuhan. Pikiran ini sangat rentan untuk melakukan kesalahan walaupun belum ada tindakan. Bisa ada gambaran-gambaran negatif, bisa ada banyak hal yang ada di otak kita, saudara-saudara. Makanya pikiran itu perlu dibaharui. Perlu untuk dibaharui. Karena waktu kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pikiran ini tetap sama, saudara. Nah, makanya Yesus mengajarkan dalam Roma pasal 12 ini, pikiran ini harus dibaharui. Kita bertobat, terima Yesus, yes, kita bertobat, terima Yesus. Tetapi pikiran harus dibaharui setelah itu. Artinya, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tetap terus buka hati, buka pikiran. Supaya pikiran yang lama yang ada di otak kita, yang sudah meresap di otak kita, saudara-saudara, itu dikikis, dibersihkan. Dibersihkan supaya apa? Yang masuk tuh firman Tuhan, yang masuk tuh kebenaran, yang masuk tuh ide-ide kerajaan Allah, yang masuk itu adalah kehendak Allah. Karena di dalam otak kita ada banyak kehendak yang telah masuk. Ada banyak agenda yang telah mempengaruhi cara berpikir kita. Mau tidak mau, pikiran ini, bahasa kasarnya, harus dibelah kepala ini supaya dibersihkan oleh firman Tuhan. Dibersihkan oleh roh Allah. Supaya apa? Yang ada di dalam betul-betul hanya ada kebenaran. Sebab kebenaranlah yang nanti akan memerdekakan kita.
dari apapun juga. Jadi pembaharuan pikiran, akal budi ini perlu. Makanya ada disiplin, ada waktu-waktu khusus, kita harus baca Alkitab, kita harus dengar firman Tuhan, kita harus belajar untuk menerapkan kebenaran-kebenaran. Jadi saudara-saudara, saya percaya pembaharuan pikiran itu akan terjadi jika kita belajar menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Apalagi dalam ibadah, kita menyembah Tuhan, kita intimisi dengan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Itu waktu yang paling baik untuk pembaharuan pikiran. Renungkan firman Tuhan. Makanya Alkitab katakan dalam Mazmur pasal 23, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi hidup kita akan selalu dibersihkan, akan selalu dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Makanya pembaharuan pikiran itu penting. Apalagi sekarang saudara sudah terlalu banyak informasi yang kita terima. Lewat YouTube, lewat TikTok, lewat Facebook. Banyak informasi-informasi yang telah masuk di otak kita. Yang tanpa sadar itu sudah mengotori otak kita, saudara. Perlu pembaharuan terus. Dan ini tidak cuma waktu-waktu tertentu, tapi ini terus-menerus. Ini mesti disiplin lagi, saudara. Disiplin untuk ditransformasi oleh Tuhan. Karena transformasi hati ini penting. Nah, untuk itu, makanya sekali lagi, saya sangat percaya teladan Yesus itu teladan yang sejati. Saya closing, saya konklusi saya di sini, saudara. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Di situ diajarkan, saudara, tentang Lukas menuliskan Kisah Rasul surat yang pertama kepada Theophilus. Dan di situ ayat itu berkata, dia menuliskan kepada Theophilus itu tentang apa yang dikerjakan Yesus dan apa yang diajarkan Yesus. Sudah perhatikan Kisah Rasul 1 ayat 1. Apa yang dikerjakan Yesus dan apa yang diajarkan Yesus. Jadi Yesus itu merupakan teladan sejati bagi kita. Untuk menjadikan Yesus, menjadikan Tuhan itu menjadi pusat kehidupan. Sebab di sini perjuangan kita, saudara. Perjuangan kita, kita berjuang untuk pelayanan, yes, betul. Kita berjuang untuk jiwa-jiwa, yes, betul. Tapi kita mesti tahu bahwa kita juga sebagai hamba Tuhan harus tahu bahwa sumber untuk menuntun orang, sumber untuk berubah hidup kita adalah Yesus. Dan Yesus itu harus jadi teladan kita. Keteladan kita terhadap Yesus itu sangat penting. Karena waktu kita, orang dunia berkata begini, dengan siapa Anda bergaul, Anda akan menjadi seperti. Waktu kita bergaul dengan teladan kita Yesus, saya percaya satu ketika nanti, satu titik nanti, kita akan menjadi seperti Yesus. Dengan siapa kita bergaul, akan menjadi seperti itulah kita. Waktu kita belajar bergaul dengan firman Allah, kita belajar bergaul dengan kebenaran, maka saya percaya kebenaran firman Tuhan itu akan mewarnai cara berpikir kita, akan mewarnai pola pikir kita, akan mewarnai perilaku, tindakan, perkataan kita, ide-ide kita, kebijakan-kebijakan kita akan dipengaruhi. Karena apa? Kita punya teladan, kita punya fokus hidup yang namanya Yesus. Mari kita sama-sama berjuang, saudara. Ini tidak mudah. Saya mungkin gampang untuk menjelaskan ini. Tapi saya tahu ini tidak mudah bagi kita semuanya. Apalagi dunia modern sekarang. Mari kita sama-sama saling mendoakan. Sama-sama saling mendorong. Puji Tuhan kita ada Zoom meeting, ada Pantekosta Heranlah. Terima kasih untuk para sahabat. Terima kasih untuk teman-teman hamba Tuhan yang luar biasa. Yang sudah tanpa sadar ini sebenarnya Pantekosta Heranlah sudah sangat memberkati saya. Beberapa kali bertemu, saya ikut pertemuan ini, saya sangat diberkati lewat pertemuan ini. Walaupun saya kadang-kadang karena ada acara di waktu-waktu lalu hari Senin, jadi saya skip enggak sampai selesai. Tapi saya sangat diberkati saat-saat ini lewat Zoom meeting ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Doa saya menyertai kita. God bless you all. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Firman yang membaharui sikap hati kita. Firman yang membaharui cara pikir kita. Karena memang medan pertempuran dari keberadaan manusia adalah di dalam pikiran. Dan kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai pusat setiap aktivitas hidup kita. Dia menjadi sentral, be the center. Jesus be the center. Dia menjadi pusat segala-galanya dalam keberadaan hidup kita. Itu sebabnya terima kasih kepada Pastor Henry Karundeng yang sudah menjadi saluran berkat buat kita malam hari ini. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang mengikuti melalui Zoom meeting ini, baik mereka juga yang mengikuti lewat YouTube ataupun Facebook. Saya percaya kuasa firman itu akan memulihkan, membaharui, menyegarkan hati dan pikiran kita. Untuk pada akhirnya
kita menempatkan Yesus sebagai sentral dari segala aktivitas hidup kita. Terima kasih, dan kita akan masuk di dalam pokok doa kita yang berikutnya. Kita berdoa di mana Indonesia akan memasuki satu era yang baru lagi, di mana akan ada pemilihan-pemilihan kepala-kepala daerah, mempersiapkan diri untuk tahun depan. Jadi itu sebabnya kita berdoa supaya ada shalom, ada damai sejahtera yang Tuhan kerjakan untuk bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote. Kita juga berdoa untuk kestabilan keamanan, ya. Baik kita berdoa untuk TNI, Polri, dan seluruh jajaran yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita ini. Itu sebabnya kesempatan ini saya minta kesediaan daripada Ibu Kety Jane akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Ibu Kety. Haleluya. Sehat Ibu Sakter, sehat. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di sorga atas segala kebaikan, kemurahan, cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Benar-benar nyata Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu sempurna dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, bahkan pengorbanan-Mu terlalu sempurna bagi kehidupan kami. Kami tidak akan dapat membalasnya Tuhan selain kami hanya mengucap syukur, memanjatkan limpah terima kasih kepadamu, memuji, menyembah Engkau, beribadah dan berbakti kepadamu, mengikut Engkau, menyangkal diri, memikul salib sesuai dengan firman-Mu saat ini tadi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami, yang sudah menegur kami, yang membentuk kami, agar kami hidup selalu di dalam Engkau Tuhan, untuk mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan saksi-saksi-Mu yang hidup. Jadikan kami berkat rohani bagi mereka yang membutuhkannya. Juga Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih kalau kami boleh menjadi bagian dalam masyarakat Indonesia. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi saksi lewat bangsa ini yang selalu membelakangi kami pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Namun kami percaya di dalam Engkau kami akan hidup, kami akan diangkat lebih dan lebih lagi. Untuk itu Bapa, pakai setiap pemerintah-pemerintah yang ada di Indonesia, baik mulai dari kepala negara, Bapak Jokowi, wakil, dan pemerintahan-pemerintahan dari kota-kota sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Engkau yang mempercayakan mereka untuk memimpin negara ini. Untuk itu Bapa, biar urapan yang daripada-Mu Tuhan, Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka, agar lewat pekerjaan mereka, lewat tanggung jawab mereka yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka dapat melakukannya dengan baik dan benar, dan semuanya hanya seturut kehendak Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Biar kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai kehidupan mereka Tuhan, menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Roh hikmat dan roh kebijaksanaan Engkau curahkan, Engkau berikan kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai penanggung jawab, sebagai penegak hukum-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mereka dapat melakukannya dengan baik dan benar, dan semuanya hanya seturut kehendak Tuhan Yesus. Dan bagi kami yang adalah bala rakyatnya, beri kami roh dengar-dengaran dan roh kepatuhan, agar kami dengar-dengaran dan patuh kepada pemerintah-pemerintah yang ada, yang Tuhan sudah percayakan. Karena jika kami melawan pemerintah, maka kami melawan Engkau. Itu adalah firman-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, biar roh hikmat juga roh kebijaksanaan Engkau curahkan kepada kami, bala rakyat Indonesia, agar kami saling mengasihi, kami saling dengar-dengaran, dan melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, itu berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh program rencana kerja daripada pemerintah-pemerintah yang ada di Indonesia, dan berkati setiap
pekerjaan, tanggung jawab, dan program rencana yang sudah disusun, yang sedang disusun, yang sedang dilaksanakan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka semuanya, dan kehendak-Mu Tuhan ya jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. Puji Tuhan. Sampailah kita pada akhir dari ibadah Zoom meeting yang sudah memberkati kita. Pujian-pujian yang memberkati, doa-doa yang memberkati, bahkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semuanya. Karena itu, kami, tim Pantai Kosta Heranlah, tetap mengundang kita supaya kita terus diberkati untuk bergabung bersama-sama dalam kegiatan Pantai Kosta Heranlah setiap hari Senin malam, jam 7 malam waktu Indonesia Barat, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, dan jam 9 malam waktu Indonesia bagian Timur. Dan kita percaya kita pasti diberkati. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita akan menutup kegiatan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami, Tuhan. Kasih setia-Mu, anugerah-Mu, dan rahmat-Mu, bahkan kemurahan dan kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami bersyukur malam hari ini Tuhan sudah menolong kegiatan ibadah virtual meeting dari Pantai Kosta Heranlah. Kami berdoa khusus saat ini bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, jemaat Tuhan yang sedang dalam sakit penyakit, biar lawatan dan jamahan Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan sehingga boleh diberikan kemenangan, diberikan kebebasan, diberikan kelepasan dan kemerdekaan, dikaruniakan sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus,
bahkan dianugerahkan kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang prima, dan pemulihan kekuatan tubuh dikerjakan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Karena itu kami bersyukur untuk malam hari ini. Setiap kami malam hari ini diberkati dengan ibadah virtual meeting dari Pantai Costa Heranlah. Biar Tuhan yang akan menolong kami, membuat hidup kami, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kami mulai dari sekarang seterusnya sampai Maranatha. Terima kasih banyak Tuhan. Karena itu kami akan akhiri ibadah yang memberkati kami pada malam hari ini, mengucap syukur hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri kegiatan, kita akan mengikuti lagu Pantai Costa Heranlah. Pantai Costa Heranlah, Pantai Costa Heranlah, ya api Pantai Costa Heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Costa, ya api Pantai Costa Heranlah. Pantai Costa Heranlah, Pantai Costa Heranlah, ya api Pantai Costa Heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Costa, ya api Pantai Costa Heranlah. Ya api Pantai Costa Heranlah. Pantai Costa Heranlah. GPDI-mu adalah semangatku. 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 GPDI-mu adalah semangatku.